Tadi saya katakan dari berbagai kegagalan yang saya alami sejak saya tamat SMA, dan pada akhirnya saya harus masuk golongan 1B. Golongan 1B pangkat yang paling rendah di pegawai negeri sipil atau ASN. Ternyata ketika kita berserah sepenuh kepada Tuhan, dan ketika kita terus berjuang tidak mau menyerah, ternyata Tuhan membuka jalan kepada kita. Shalom para sahabat Narwastu, dimanapun saat ini berada, Bapak, Ibu, dan keluarga. Harapan dan doa kami selalu sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Ini adalah podcast majalah Narwastu yang ke-32. Seperti yang berulang kali kami sampaikan, majalah Narwastu selain terbit dalam edisi terbitan cetak, ada online, ada juga podcast. Jadi podcast yang selalu kami hadirkan menampilkan tokoh-tokoh yang inspiratif, mampu memotivasi, dan kami anggap figur-figur yang luar biasa. Para sahabat Narwastu, kali ini kami kehadiran seorang tamu, seorang motivator, juga seorang penegak hukum. Ini buku yang saya pegang ini adalah Terbanglah Raja Waliku. Ini sudah terbit pada medio 2020 yang lalu, waktu terjadi masa COVID-19. Ini adalah kesaksian atau testimoni dari seorang anak bangsa, seorang penegak hukum yang luar biasa, yaitu Bapak Derman Nababan, SHMH. Beliau sekarang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Beliau sekarang bersama saya. Perlu saya sampaikan juga, beliau juga seorang motivator. Jadi ini tergolong luar biasa, agak unik. Seorang penegak hukum yang biasa memberikan renungan-renungan motivasi di tengah warga gereja atau di tengah anak-anak muda. Dan ini buku ini luar biasa. Ya, ini memang bisa didapatkan di toko buku Gramedia. Ini terbitan Andi, Yogyakarta. Baik, para sahabat Narwastu, kita akan berbincang dengan beliau. Tentu ada hal-hal yang bernilai yang bisa kita gali dari beliau. Saya sekarang bersama Bapak Derman Nababan, SHMH. Pak Derman, apa kabar? Shalom. Ya, shalom Bang Nyondro, shalom sahabat Narwastu dimanapun Anda berada. Ya. Tetap semangat. Ya. Salam sehat, salam semangat ya. Salam sehat selalu. Seperti yang ada di buku ini, ya. Pak Derman diceritakan juga pernah menjadi seorang cleaning service, tapi sekarang sudah menjadi seorang Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Kupang, NTT. Ya. Boleh tahu bagaimana ceritanya dari seorang cleaning service yang tidak pernah punya harapan, tapi sekarang sudah diangkat Tuhan menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Kupang. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Bang Joro dan sahabat Narwastu dimanapun Anda berada. Jadi memang ini adalah pengalaman saya yang sangat unik, dan saya katakan bahwa ini semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tamat SMA tahun 1990. Pada waktu itu ayah saya berkata kepada saya, "Anakku, kamu harus menjadi tentara." Karena dia berkata seperti ini, "Kalau kamu jadi tentara, ada baret di kepalamu, pisau sangkur di pinggangmu, sepatumu sepatu bot. Kalau kau pulang hari Natal tahun baru ke kampung, bunyi sepatumu prak prak prak," katanya, "Bapak sudah bangga," katanya gitu. Jadi oleh karena itu Bapak ngantar saya ke Padang. Tetapi saya katakan kepada beliau, saya juga akan ikut melamar UMPTN, atau pada waktu itu disebut dengan ujian masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ayah berkata, "Ya silahkan, tetapi tujuan yang paling utama adalah melamar jadi tentara." Tantama, mohon maaf, balok 1 merah. Pada waktu itu saya ikut tes seleksi Tantama, tapi masih pada tes kesehatan. Ya, pada waktu itu saya sudah gagal. Kemudian saya tanya induk semang saya yang kebetulan juga seorang tentara, pelatih jasmani di Padang. Saya katakan, mengapa saya kalah? Kemudian dia berkata, "Wajar kalau kau kalah, karena wajahmu berantakan," katanya. Loh, seperti apa saya katakan? "Antara gigi dengan hidung tidak simetris, sehingga dari aspek kesehatan kamu tidak memadai," katanya, sehingga saya menjadi kalah gitu ya. Jadi waktu itu saya agak kecewa juga, tetapi saya masih berharap ada tes UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Saya ambil IPC, IPA campuran. Tapi puji Tuhan, ketiga-tiganya gagal. Kemudian saya pulang kampung pada tahun baru
atau Natal di tahun 1990 saya melapor kepada ayah, ya saya nggak mau lagi masuk tentara. Saya malu kepada teman-teman. Kemudian dia berkata seperti ini, kenapa malu? Saya katakan, saya jawab, ya saya malu karena teman-teman saya sudah masuk ujian perguruan tinggi negeri. Kemudian ayah berkata seperti ini, lebih baik malu daripada tidak melakukan apapun. Kemudian saya katakan, ya pokoknya saya nggak mau lagi masuk tentara. Saya akan merantau ke Medan. Kemudian saya ke Kisaran, dari Kisaran ke Medan. Saya ikut 2 kali tes CPNS, termasuk di salah satunya menjadi CPNS di Kodam 1 Bukit Barisan, yang baju putih itu, tata usaha. Tapi puji Tuhan juga keduanya gagal. Akhirnya pada akhir 92 ada seleksi pegawai negeri sipil dari golongan 1B dengan diperuntukkan untuk satpam dan cleaning service, dan saya ikuti pengumuman bulan Januari tahun 1993, puji Tuhan menang, dan saya diangkat menjadi CPNS golongan 1B bulan April tahun 1993 dengan gaji Rp52.800 dan tugas sehari-hari di kantor adalah sebagai satpam dan cleaning service. Itu tugas saya di kantor pada waktu itu. Melihat kondisi pekerjaan sebagai satpam dan cleaning service, saya berpikir bagaimana mungkin saya bisa membangun diri nantinya kalau hanya gaji Rp52.800. Oleh karena itu, saya memberanikan diri kuliah. Jadilah saya alumni Mahusor. Mahusor itu Bang Jonro artinya mahasiswa hukum sore. Gitu ya. Dari pagi sampai dari jam 8 sampai jam 4 sore saya kerja di kantor, kemudian jam 5 sampai jam 9 saya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Medan. Puji Tuhan tahun 98 saya tamat sarjana hukum, dan pada Oktober 98 ada penerimaan calon hakim dari pegawai negeri sipil. Waktu itu saya sudah golongan 2 dan saya ikuti dari Banda Aceh, tes tertulis lulus, dan terakhir untuk psikotes, wawancara, dan profil asesmen ke Jakarta. Pertama sekali saya menginjakkan kaki di kota Jakarta pada bulan Maret 99, dan puji Tuhan juga lulus. Jadi dari situlah ceritanya saya bisa menjadi seorang calon hakim, ditempatkan di PN Tebing Tinggi pada waktu itu, dan kemudian pada tahun 2002 saya diangkat menjadi hakim pertama di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dari situ pindah ke Tarutung, dari Tarutung pindah ke Jepara 2 tahun, dari Jepara ke Deli Serdang, Lubuk Pakam 3 tahun, dan kemudian saya dipromosi mutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Balige selama 1 tahun 2 bulan. Sumatera Utara ya? Sumatera Utara. Dan setelah itu dipindah lagi menjadi ketua, dipromosi menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Muara Bulian, Batanghari, Jambi. Dan puji Tuhan pada selanjutnya saya dipromosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang, dan dari Subang menjadi Ketua Pengadilan Negeri Siantar selama 10 bulan. Setelah fit and proper test, lolos untuk pimpinan 1A, dan sejak November tahun 2021 yang lalu ya, saya dipromosi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A. Itu. Dan puji Tuhan juga baru masuk di tim di rapat TPM, tim promosi dan mutasi, saya dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Jayapura, Irian Jaya. Jadi ini ceritanya Bang Jonro dari barat sampai dengan ke timur. Seperti judul buku saya, Terbanglah Raja Waliku. Jadi terbanglah Raja Waliku dari barat sampai ke timur. Kira-kira demikian Bang Jonro. Iya. Pak Derman, kita tahu Bapak juga seorang yang sangat religius, suka menyampaikan renungan di berbagai gereja, memberikan motivasi kepada anak-anak muda, termasuk memberikan semangat supaya jangan lemah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Apa sebenarnya yang menginspirasi sehingga bisa seperti itu? Jadi sebenarnya ini beranjak dari pengalaman saya yang sangat pahit. Mengapa saya katakan pahit? Karena kami itu ada 7 bersaudara, orang tua saya itu petani miskin. Bapak itu hanya tamat kelas 6 SD, ibu saya kelas 3 SD. Jadi Bang Jonro bisa bayangkan bagaimana kesulitan kehidupan seorang petani miskin untuk membiayai hidup 7 orang anak. Tetapi tadi saya katakan dari berbagai kegagalan yang saya alami sejak saya tamat SMA, dan pada akhirnya saya harus masuk golongan 1B, pangkat yang paling rendah di Pegawai Negeri Sipil atau ASN. Ternyata ketika kita berserah sepenuh kepada Tuhan, dan ketika kita terus berjuang, tidak mau menyerah, ternyata Tuhan membuka jalan kepada kita. Jadi saya punya prinsip seperti ini, seperti
apa yang disampaikan oleh para orang-orang bijak. Ketika satu pintu tertutup, jangan kau ratapi pintu itu, jangan kau pandangi pintu itu, cari pintu yang lain. Kalau semua pintu tertutup untuk kamu bisa keluar, maka kamu bisa menengadah ke atas, ya. Ketika kamu menengadah ke atas, mungkin bisa kamu keluar dari atas. Atau kalau tidak, kamu bisa menundukkan diri. Mungkin ada celah dari bawah yang kamu bisa keluar. Jadi saya belajar dari situ, bahwa sesulit apapun kehidupan kita, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita yakin kepada Tuhan, dan kemudian kalau kita berjuang keras, dan kemudian kita memiliki komitmen yang kuat untuk terus maju, ternyata Tuhan sanggup mempromosikan kita. Jadi pengalaman itu selalu saya bagikan kepada generasi muda, dan juga saya bagikan kepada jemaat-jemaat di mana saya pernah ditugaskan untuk sharing firman Tuhan, supaya orang-orang yang merasa hidupnya terpuruk bangkit dan merasa bahwa saya ini bisa bukan karena saya kuat, bukan karena saya mampu, bukan karena saya pintar, tetapi karena Tuhan yang menolong. Tetapi tentunya kita harus bergerak. Kira-kira demikian, Bang Nyonro. Iya. Lalu Pak Darman begini, Bapak sering menyampaikan firman Tuhan, memberikan motivasi di tengah anak-anak muda gereja. Iya. Bapak juga seorang hakim. Iya. Hakim sering dianggap sebagai wakil Tuhan. Iya, benar. Bagaimana kaitannya menurut Bapak antara hamba Tuhan dengan hakim ini? Iya. Jadi yang saya pahami bahwa tugas saya sebagai seorang hakim dan tugas saya juga untuk sharing firman Tuhan dan juga memotivasi generasi muda itu adalah selaras, seiring selangkah, ya. Karena keadilan yang kita tegakkan itu adalah bersumber daripada Tuhan. Jadi karena keadilan yang pertama itu Tuhan sudah memberikan keadilan, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, seperti kemudian dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kemudian kasihilah dirimu sendiri, kasihilah orang lain, bahkan kasihilah musuhmu. Jadi kasih itu adalah dasar atau esensi daripada kehidupan kita di dalam penegakan hukum, kasih yang paling utama. Jadi yang saya pahami bahwa ketika saya sebagai seorang hakim duduk di ruang sidang, dan ketika saya juga menyampaikan sharing motivasi kepada jemaat atau kepada siapapun itu, juga saya anggap dan saya pahami bahwa itu adalah seiring selangkah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan kepada mereka juga, kepada rumah tangganya dia, kepada keluarganya, dan kepada komunitasnya. Demikian, Bang Jonro. Ya. Para sahabat Narwastu, ini buku yang sangat inspiratif ya, saya sudah baca. Pernah ada kasus suami istri yang ribut sampai masuk ke pengadilan, diceritakan Pak Darman di sini. Tapi Pak Darman justru memberikan solusi, akhirnya jadi damai. Itu bisa diceritakan Pak Darman itu, bagaimana suami istri dulu yang ribut sampai masuk pengadilan itu? Iya, benar. Jadi sebenarnya itu adalah kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, di salah satu daerah di Sumatera Utara yang pernah saya bertugas. Jadi pendek cerita bahwa si terdakwa ini, si suami ini dilaporkan oleh istrinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ke polisi ya? Ke polisi, dan sampai ke ruang sidang, di mana pada waktu itu saya sebagai seorang hakim, sebagai ketua majelisnya. Kemudian ketika saya memeriksa perkara itu dan saya dengarkan keterangan daripada istrinya yang notabene merupakan korban, dan kemudian saya katakan kepada dia, apa sih esensi daripada tujuan pernikahan mereka? Lalu mengapa mereka berantakan seperti ini? Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian saya ungkit, dan si istri ini mulai menangis, ya, mulai meneteskan air mata. Kemudian saya pikir ini ada harapan untuk bisa didamaikan. Kemudian setelah saya pertemukan mereka di ruang sidang, saya katakan, ibu bisa tidak mengampuni suamimu? Kemudian dia berkata, iya Pak, saya siap mengampuni. Dan kemudian saya katakan kepada suaminya, kamu mau nggak minta maaf kepada istrimu yang ada di sini? Kemudian dia berkata, terima kasih Pak Hakim, saya minta maaf dan saya mengaku bersalah, sangat bersalah kepada dia. Kemudian saya katakan, kalau demikian berpelukanlah kalian sebagai wujud bahwa kalian ini akan bisa bersatu ke depan. Kemudian mereka berpelukan dan saling meneteskan air mata. Kemudian dari situ saya katakan, ketika dia dituntut oleh jaksa, saya katakan bahwa ini adalah hal yang meringankan. Dan sekarang ini kan sudah ada istilah restoratif justice, dan saya katakan sekalipun dia dituntut, pada waktu itu saya berikan keringanan hukuman kepada suaminya, oleh karena istrinya sudah memaafkan, dengan tujuan pokok bahwa secepat mungkin suami kembali ke rumah untuk membangun rumah tangganya kembali. Begitu, untuk kehidupan mereka kembali sedemikian rupa. Iya. Saya baca buku ini Pak Darman. Iya.
banyak hal-hal yang sangat humanis ditampilkan. Iya. Termasuk Bapak juga banyak mendalami ilmu psikologi nampaknya ini. Iya. Boleh tahu proses pembuatan buku ini bagaimana itu? Iya. Jadi sebenarnya saya bertugas di Jambi, ya, di Batanghari pada tahun 2016 selama 3 tahun sampai 2019. Jadi saya waktu itu tinggal seorang diri di sana karena istri dan anak saya tinggal di Bekasi. Anak-anak saya sekolah di Jakarta Timur. Jadi ketika saya mengunjungi istri saya dan keluarga saya kan naik pesawat. Terkadang pesawatnya delay atau ketika di pesawat saya muncul inspirasi. Saya merenungkan perjalanan kehidupan saya. Ini perjalanan saya ini unik sebenarnya. Oleh karena itu saya ambil tablet, saya mulai ketik, saya mulai kerjakan, ya. Kemudian saya share di sosial media. Ketika saya share di sosial media, banyak orang memberikan tanggapan atau respon positif. Sebagian dari mereka berkata, mengapa pengalaman itu tidak dituliskan dalam sebuah buku supaya generasi muda bisa membacanya. Saya berpikir, wah ini benar juga saya pikir. Maka dari situ, dari ide itu, maka seluruh tulisan saya itu kemudian saya tuangkan di dalam buku dan saya tawarkan kepada salah satu percetakan. Ternyata ini sangat menarik, ya. Ini sangat menarik, idenya sangat menarik dan materinya, muatannya sangat menarik untuk memotivasi dan membangkitkan semangat generasi muda. Maka dari itulah pas pada saat pandemi tahun 2020 kita terbatas bergerak, kita tidak bebas melakukan apapun, maka buku itu disitulah kita terbitkan dan kita launching pada waktu itu secara online. Dan ternyata ketika kita cetak pada waktu itu 1000 buku itu langsung habis dipesan oleh sahabat-sahabat di seluruh pelosok negeri. Demikian, ya? Bang Jongro. Iya. Iya. Semua orang juga mengetahui Pak Darman itu seorang yang sangat suka memberikan edukasi, inspirasi melalui media sosial. Ya. Bagaimana latar belakangnya? Kok sepertinya sangat tertarik sekali untuk menjadikan media sosial itu sebagai alat untuk memberikan inspirasi, edukasi begitu. Iya. Jadi kesalahan terbesar dari banyak orang ketika dia dicurhat di media sosial, curhatnya itu adalah misalnya ketika dia disakiti oleh orang lain gitu, kemudian dia curhat, atau ketika dia berantem di rumah antara suami dengan istri, dia curhat di sosial media. Sebenarnya hal demikian tidak terlalu baik, ya. Yang seharusnya kita kerjakan di sosial media itu adalah bagaimana kita menyemangati orang, ya. Jadi caption yang kita perbuat itu harus memiliki nilai, baik nilai religius maupun nilai yang membangkitkan semangat dan spirit banyak orang-orang yang terpuruk karena sulit mencari pekerjaan, atau ketika dia mengalami PHK, atau ketika dia belum menemukan jodoh. Jadi kita harus menyampaikan itu, dan ternyata sosial media itu adalah berita harus yang membangkitkan orang. Jadi bukan membuat orang semakin terpuruk, kira-kira demikian. Jadi dari itu saya belajar, saya harus membuat walaupun singkat, hanya satu paragraf saja, tetapi caption yang kita buat itu harus membangkitkan semangat orang. Gitu ya. Demikian Bang Jongro. Kalau bicara soal aktivitasnya sebagai motivator, Pak Darman pernah belajar ilmu motivasi khusus? Tidak pernah belajar, hanya ada dari berbagai pengalaman saya ikut di Hagai Institute, dan puji Tuhan juga baru-baru ini saya baru menyelesaikan seminar internasional Hagai Institute secara virtual. Itu dari berbagai negara di dunia untuk menjadi pesertanya. Walaupun saya tidak fasih bahasa Inggris, saya tetap ikut, ya. Harus dibantu dengan Google Translate gitu. Tapi puji Tuhan bisa selesai dan bisa lulus dengan baik. Jadi selain itu saya juga pengalaman saya di kantor sebagai seorang anak buah dan sebagai seorang pimpinan, seharusnya kita ini sudah harus mampu untuk memotivasi generasi muda. Sudah harus mampu untuk menyampaikan pesan-pesan yang kuat ke generasi muda. Kenapa kita harus berdiam diri? Jadi oleh karena itu saya melangkah, baik kepada para mahasiswa di GAMKI, di GMK, itu selalu saya sampaikan kepada mereka. Kamu orang hebat, kamu orang sukses, kamu orang terbaik, ya. Yakini itu, bahwa Tuhan menciptakan kamu bukan orang gagal, ya, bukan orang lemah, tapi orang kuat. Intinya adalah kamu harus meyakini itu, kamu harus bangkit dan berjalanlah ke arah itu. Kira-kira demikian. Dan ternyata ya banyak orang yang terberkati dan banyak orang yang
terinspirasi, Bang Jondro. Iya. Iya. Kalau kita lihat media sosialnya Pak Derman, Iya. setiap hari Minggu selalu menyampaikan renungan firman Tuhan di berbagai gereja, Iya. begitu ya. Termasuk di kantor juga ya, Iya, selalu benar. diadakan ibadah. Iya. Apa sebenarnya melatar belakang ini? Iya, jadi begini Bang Joro. Jadi ketika kita bekerja, ketika kita hidup, ketika kita ada sampai dengan hari ini, itu adalah berkat Tuhan. Jadi oleh karena itu, saya memiliki prinsip dimanapun saya berada, saya ini harus menjadi berkat. Berkat apa yang bisa saya bagikan kepada orang? Uang tidak ada, ya. Harta kekayaan tidak ada. Yang bisa saya bagikan kepada mereka adalah itu tadi, firman Tuhan. Firman Tuhan yang juga setelah saya terima, yang telah memberkati kehidupan saya, itu saya bagikan kepada mereka melalui gereja-gereja, dan juga di kantor sendiri kami membuat persekutuan di kantor setiap minggu. Ya, setiap Rabu kami di PN Kupang ada selalu ibadah. Dan saya mengkader mereka untuk menjadi narasumber secara bergantian. Jadi tidak harus saya, dan sekali sebulan kita undang pastor ataupun pendeta untuk sharing kepada kita. Dan ternyata dari persekutuan itu, ya sahabat saya semakin bertambah, teman-teman saya semakin bertambah, para pendeta semakin bertambah. Jadi saya tidak hanya fokus untuk mengembangkan pekerjaan saya, tapi saya fokus untuk meluaskan kerjaan Allah di mana saya berada. Karena itu adalah amanat agung Tuhan Kristus kepada saya juga. Ketika dia mempromosikan saya, itu adalah caranya Tuhan untuk saya menjadi saluran berkat di mana saya ditugaskan. Saya tidak pernah berpikir saya bertugas di Kupang. Saya tidak pernah berpikir saya akan nantinya pada bulan Januari 2023 saya akan bekerja lagi di Papua, di kota Jayapura, yang sama sekali tidak pernah saya injakkan kaki di sana. Tapi saya akan percaya, saya ada di sana, saya akan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sana. Gitu. Demikian Bang Nyoro. Iya. Para sahabat Narwastu, perlu juga kami sampaikan, ini Pak Darmana Baban ini masuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2020. Jadi kalau kita baca majalah Narwastu 2 tahun yang lalu, beliau termasuk dalam jajaran tokoh inspiratif itu. Ya. Dan saya juga baru tahu, ternyata waktu beliau mahasiswa, sudah menjadi pembaca setia majalah Narwastu ternyata. Ya. Dan ketika beliau masuk dalam jajaran tokoh, mungkin Pak Darman bisa ceritakan bagaimana perasaannya dulu waktu kami pilih jadi masuk tokoh Kristiani inspiratif. Iya, jadi jujur Bang Jondro, sebenarnya saya ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Mengapa saya katakan saya tidak pernah, ketika saya mungkin menjadi sharing atau menjadi narasumber kepada generasi muda, itu saya yakin bahwa itu adalah kewajiban saya untuk menyampaikan kepada mereka. Tapi ternyata oleh majalah Narwastu memberikan penghargaan yang spektakuler menurut saya, dan itu sama sekali di luar ekspektasi saya. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh lain yang lebih inspiratif yang bisa memberikan sumbangsih dan kepada bangsa dan negara, termasuk kepada generasi-generasi muda bangsa. Namun demikian, dalam keterbatasan saya, ternyata majalah Narwastu melirik ada sesuatu, dan itu sangat saya hargai. Saya sangat mengucapkan terima kasih Bang Jondro. Gitu ya. Apa pendapatnya tentang majalah Narwastu yang setiap tahun memilih tokoh-tokoh inspiratif? Iya, jadi menurut saya pemilihan tokoh inspiratif oleh majalah Narwastu itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, dan itu harus tetap dipertahankan. Mengapa? Karena dari sekian profesional, termasuk pelayan gereja, dan juga orang-orang yang terjun ke melayani hal-hal yang sosial, ternyata itu diperhatikan oleh majalah Narwastu, dan melalui aktivitas mereka diamati, diselidiki, dan kemudian diputuskan bahwa mereka ditetapkan menjadi salah satu tokoh. Dan saya melihat bahwa tokoh-tokoh yang dipilih oleh majalah Narwastu memang benar-benar menginspirasi banyak orang, dan itu harus terus dipertahankan supaya supaya semakin banyak orang yang bergerak maju untuk memberikan sesuatu yang bernilai bagi bangsa dan negaranya, dan teristimewa bagi gerejanya. Demikian Bang Jondro. Iya. Pak Derman, kita bicara sedikit tentang kondisi situasi Indonesia dan dunia saat ini. Ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengatakan 2023 adalah tahun yang gelap. Ya. Dan ini sekarang jadi pergunjingan di kalangan pakar-pakar ekonomi bahwa keadaan ekonomi kita ekonomi dunia, Indonesia katanya masih relatif cukup aman. Ya.
Ya, Pak Darman juga saya yakin pasti mengikuti perkembangan ini. Ya, Apa yang disikapi atau direfleksikan tentang ini. Ya. Sementara kita kan baru menjalani masa pandemi COVID 2 tahun ini. Iya, ya benar. Jadi ketika kita mengalami pandemi COVID-19, keadaan ekonomi kita kan terpuruk sebenarnya. Walaupun bisa bertahan, tetapi ya benar-benar terpuruk lah. Ya, banyak terjadi PHK dan lain-lain. Kemudian dampak dari pandemi yang telah terjadi ini, maka diprediksi pada tahun 2023 yang akan datang akan terjadi dan menjadi kekhawatiran global akan terjadi resesi. Ya, pada tahun 2023 yang akan datang, resesi ekonomi. Saya mau katakan kepada seluruh sahabat Narwastu, ya, prediksi itu sah-sah saja karena itu dinilai bukan hanya bayangan, bukan hanya tapi itu berdasarkan data dan penelitian yang valid tentunya seperti itu. Tapi saya mau katakan kepada semua sahabat Narwastu, jangan takut, ya, percaya kepada Tuhan. Dalam kondisi sesulit apapun ekonomi kita pada tahun 2023, kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita senantiasa melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, seperti firman Tuhan dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia, karena kamu tahu upahmu dari Tuhan. Kalau kita melakukan yang terbaik, yang excellent dan percaya kepada Tuhan, yakin percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang penting kita bersatu padu, jangan saling gontok-gontokan. Demikian Bang Jondro. Ya, oke. Ya. Kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2022. Iya. Akan memasuki Natal dan kita juga akan sebentar lagi menyongsong tahun baru. Iya. Ada yang mau disampaikan Pak Darman kepada para sahabat Narwastu umat Kristiani? Iya. Jadi saya sendiri sebagai anak desa yang sudah bekerja di 10 kota, di berbagai 10 kota di Indonesia. Terkadang saya tidak bisa merayakan Natal dengan orang tua saya. Terkadang tidak bisa bersama-sama merayakan Natal dengan mertua saya. Terkadang kami hanya merayakan Natal satu keluarga saja. Mengapa? Karena tugas saya itu di tempat yang berbeda. Tidak mungkin harus pulang kampung, apalagi kondisinya yang sangat berat pada waktu itu. Tetapi saya mau katakan, bagaimanapun kondisi Anda, mungkin Anda tidak bisa pulang kampung, ya. Anda sebagai perantau pada Natal ini, yakin dan percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memberikan sukacita dalam kehidupanmu. Ya, pesan Natal yang akan kita songsong pada tahun 2020 pada 25 Desember 2022 ini, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan, bahwa Tuhan akan memberikan spirit dan semangat baru kepada kita untuk menghadapi tahun resesi di tahun 2023. Saya terlalu yakin itu Bang Jondro, bahwa Natal, sukacita Natal tahun 2022 ini akan menjadi semangat baru bagi kita untuk menjalani tahun 2023 yang akan datang. Ya. Ya. Terima kasih Bang Jondro. Ya. Terima kasih Pak Darman Nababan atas perbincangan yang meneguhkan iman, menginspirasi. Beliau ini orang yang luar biasa, seorang hakim tapi juga seorang motivator yang banyak menggugah anak-anak muda supaya jangan terpuruk dengan keadaan kesulitan. Itulah perbincangan kami dengan beliau. Para sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, akhirnya kami undur diri. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Akhirnya kami sampaikan salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia. Shalom. Salam. Terima kasih sahabat Narwastu. Terima kasih Bang Jondro. Ya.